Dalam kitab Yesaya pasal 45, Tuhan menyebut seseorang bernama Kores. Jadi siapakah orang ini? Orang ini adalah Kaisar Persia. Kaisar dari kerajaan Persia, pendiri kekaisaran Persia. Kores digunakan oleh Tuhan untuk menyerang Babylon, untuk menghancurkan Babylon. Setelah itu, orang Israel bisa kembali ke tanah air. Saudara-saudara pasti ingat saat Israel kembali. Saat Israel berbuat jahat, Tuhan membawa mereka menjadi tawanan ke Babylon. Mereka menjadi budak di Babylon. Selama 70 tahun, setelah 70 tahun itu penuh, Tuhan membiarkan Kores menyerang Babylon. Maka orang Israel bisa pulang. Mari kita baca selanjutnya. Aku, Tuhan, yang memanggilmu. Aku memegang tangan kananmu. Aku tundukkan bangsa-bangsa di hadapanmu. Aku juga akan membuka sabuk raja-raja. Aku membuka pintu-pintu di depanmu. Pintu kota tidak akan tertutup lagi. Beginilah firman Tuhan kepada Kores. Aku yang memimpinmu sendiri, membuat jalan datar yang bergunung dan rendah. Pintu tembaga akan kuperkasa, pintu besi akan kutundukkan. Aku akan memotong dan memberimu harta tersembunyi dan kekayaan rahasia. Agar kau tahu bahwa aku memanggilmu dengan nama. Allah Israel, Tuhan, karena hambaku Yakub dan pilihanku Israel. Aku memanggilmu dengan nama. Meskipun kau tidak mengenal aku memberimu gelar mulia atas nama Allah untuk umatnya. Israel membiarkan Kores membantu. Kores pun berhasil menyerang Babylon. Dengan mudah menyerang Babylon dan merebut Babylon. Firman Tuhan berkata, Aku Tuhan, tidak ada ilah lain. Selain aku, tiada Tuhan sejati. Walau kau tidak mengenal aku memperhatikanmu. Dari timur sampai barat semua tahu. Selain aku, tidak ada Tuhan sejati. Aku Tuhan, tiada ilah selain aku. Aku yang menciptakan terang dan gelap. Aku memberi damai dan membawa malapetaka. Aku Tuhan yang melakukan semuanya itu. Langit, turunlah keadilan. Awan, turunkan keadilan. Tanah, belahlah. Lahirkan keselamatan dengan rahmat. Keadilan tumbuh bersama. Yang menciptakan semuanya adalah aku, Tuhan. Ketika Tuhan meramalkan akan ada seseorang bernama Kores yang akan membantu orang Israel. Supaya orang Israel yang ditawan ke Babylon bisa kembali ke tanah air. Saat itu, orang Yahudi belum ditawan ke Babylon. Mereka baru akan ditawan hampir 100 tahun kemudian. Mereka baru ditawan ke Babylon, dan setelah 70 tahun, mereka kembali ke tanah air. Hal itu terjadi ketika Kores belum lahir. Dia belum lahir. Sekitar 100 tahun sebelumnya, Tuhan sudah meramalkan bahwa akan ada seseorang bernama Kores yang akan membantu Israel. Saat itu Israel bahkan belum ditawan ke Babylon. Pada masa itu adalah zaman Raja Yuda Hizkia. Hizkia kira-kira 100 tahun lagi dijebloskan ke Babylon. Orang Israel kemudian ditawan ke Babylon. Penawanan di Babylon berlangsung 70 tahun. Setelah 70 tahun berakhir, mereka pulang. Jadi total waktunya bisa mencapai 170 tahun. Orang bernama Kores bahkan belum lahir. Tuhan sudah memanggilnya secara khusus. Apakah adik-adik merasa sangat aneh? Apakah Tuhan kita sudah meramalkan sebelumnya? Ya, pada masa Raja Yerobeam. Ada juga seorang raja yang menyembah anak lembu emas. Pada zaman ketika emas anak lembu dibuat di Betel dan Dan. Tuhan, saat melihat Raja Israel di utara menyembah anak lembu emas, dia mengutus seorang nabi dari kerajaan Yehuda di selatan, untuk memperingatkan Raja Israel di utara bahwa kelak, dari rumah Daud, dari keluarga orang Yehuda di selatan, akan lahir seseorang yang bernama seorang raja. Sekarang saudara-saudara dari Sibar agak lupa namanya. Tuhan sudah meramalkan nama orang ini. Namanya adalah Raja apa ya? Aku lupa namanya untuk sementara waktu. Orang ini, dari Daud akan lahir seseorang. Tuhan sudah memberitahu nama orang ini sejak awal. Dan mengabarkan, orang ini namanya Raja apa? Sekarang aku lupa lagi. Mari kita lihat, sebelum Raja ini lahir. Tuhan sudah meramalkan sebelumnya bahwa raja ini akan menghancurkan anak lembu emas Yerobeam. Dan juga akan menghancurkan semua imam penyembah anak lembu emas itu.
menghancurkan para imam penyembah anak lembu emas di atas mezbah itu. Raja itu. Aku kira namanya apa ya? Kita akan segera ingat. Oh ya. Raja Yosia adalah raja yang diberi peringatan oleh seorang nabi setelah itu. Dia tidak mengikuti kehendak Tuhan. Dia malah makan dan minum di sana. Akhirnya digigit singa. Nabi tersebut memprediksi bahwa kelak ada orang bernama Yosia yang akan datang untuk menghancurkan anak lembu emas dan membunuh semua imam penyembah anak lembu emas itu, yang akan dibakar di mezbah anak lembu emas. Orang itu bernama Raja Yosia. Yang belum lahir saat itu, adalah orang yang hidup beberapa ratus tahun kemudian, dan dia telah disebutkan namanya dengan jelas, bahwa dari rumah Daud akan lahir seseorang bernama Yosia, dan memang kemudian Yosia menjadi Raja Yehuda, dan dia sangat mencintai Tuhan. Dia menghancurkan semua berhala, lalu membunuh semua imam berhala tersebut. Dia membunuh para imam itu. Membunuh mereka. Dan membakar mereka di mezbah. Menghancurkan mereka di mezbah itu. Dengan begitu kita tahu bahwa firman Tuhan tidak terjadi begitu saja. Tetapi dia sudah memberitahukannya terlebih dahulu. Semua kemuliaan bagi Bapa. Sebelum kita, belum lahir sebelum Sibar. Sebelum Sibar lahir, Alkitab sudah berisi nubuat. Tuhan memanggil Sibar untuk menghancurkan semua bangsa dan suku. Semoga kemuliaan bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.